Oke, halo semuanya. Jadi kita hari ini bakal bahas LBE ya. Dan karena ya katanya 2006 LBE-nya ada sainteknya, jadi kita hari ini akan bahas LBE ada fisika, kimia, sama biologi. Oke, aku share screen dulu ya. Udah aman kan kelihatan? Aman. Oke. Pertama kita akan bahas tentang LBE kimia dulu. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini ada dua teks nih. Kita mulai dari teks pertama dulu ya. Jadi teks pertama itu bahas tentang self-healing polymers. Jadi dia tuh merupakan material nih yang bisa memperbaiki dirinya sendiri ketika dirusak gitu. Oke. Dan di sini di teks satu juga dia menyajikan kayak berbagai riset tentang material ini. Contohnya yang dipublish oleh si Nature Material. Juga di sini ada dari Dr. Aristan, Kak. Nah, sebelum kayak kita baca lebih dalam lagi teks satu, teks duanya gitu, kita coba lihat dulu ya soalnya, biar menghemat waktu. Di satu ini, what is the main topic of text one? Jadi, dia nanya tentang topik dari teks pertama. Oke, jadi kalau mau nggak mau, kalau topik ini, kalian tuh harus baca dulu dan kayak nentuin uh, gagasan pokoknya dari setiap paragraf gitu, supaya kalian tahu secara keseluruhan paragraf ini tuh ngebahas tentang apa. Oke, kalau kita lihat tadi di paragraf satu ini, dia tuh bahas tentang si self-healing polymers sendiri itu apa. Dan di paragraf 2 kita baca, in the summer-like conditions of controlled laboratory, researchers observe how these polymers behave when sliced. Jadi, si researcher ini dia kayak menyeting sebuah laboratorium terkontrol seperti kondisi musim panas gitu, dan mereka ngelihat kira-kira bagaimana si polimer ini bersikap gitu ketika dipotong. Dan ternyata unlike traditional plastics, these vitrimers utilize reversible covalent bond. Jadi si vitrimer ini atau si self-healing polymer ini dia punya ikatan kovalen yang reversible. Reversible itu kayak bisa kembali seperti semula gitu. Jadi ketika materialnya di-cut atau dipotong, ikatan chemicalnya atau ikatan kimianya itu bisa aktif kembali dan bisa reconnect. Jadi mereka saling bergabung kembali. Nah, terus di paragraf ketiga, ini si dokter Aristanka ini, dia ngetes nih efisiensinya gitu. Pakai varian spesifik. Namanya adalah bis bismaledim functionalized polybutadiene. Oke. Jadi kalau kalian lihat secara keseluruhan, teks ini tuh pokoknya tentang si self-healing polymer. Terus di situ banyak banget kayak bahas-bahas tentang penemuan yang dilakuin oleh scientist-scientist gitu. So, untuk main topic of text one, kita lihat pilihannya. The environmental impact of traditional plastic waste itu nggak itu ya, apa namanya, nggak ngebahas tentang dampak ke lingkungan dari limbah plastik tradisional. So ini salah. Terus how temperature affect the trade of automotive parts. Ini juga nggak dibahas ya. Terus lanjut the history of science fiction materials in modern chemistry. Itu nggak, karena kita tuh nggak bahas secara historikalnya kayak dari awal mulanya tahun segini sini sini, nggak, itu jadi ini salah. Nah, ini di pilihan D, a study on a new type of polymer that can repair itself. Itu betul ya, karena dari tadi kita bahas tentang si ini self-healing polymer. Oke, di sini aman atau ada yang mau ditanya?
Oke, aman. Kita lanjut ke nomor 2. The phrase this dynamic exchange mentioned in the second paragraph of text 1 refers to, ini udah di bold ya, this dynamic exchange. Nah, kalau ada pertanyaan tentang mengacu kayak gini, kalian baca kalimat sebelumnya. Jadi di kalimat sebelumnya itu ada when the material is cut, the chemical bonds at the interface remain active and seek to reconnect with the counterparts. Yang ini. Dan arti this dynamic exchange itu kan kayak pertukaran dinamis ini. Jadi untuk tahu itu mengacu kepada apa, kita lihat di pilihannya. Nih. Jadi ketika chemical bond ketika materialnya di-cut atau dipotong, itu chemical bondnya akan aktif dan reconnect gitu. Jadi itu mengacunya dynamic exchange. Jadi itu pilihannya adalah yang ini, yang C. Oke. Jadi itu mengacu ke kalimat sebelumnya. Ada yang mau ditanya tentang yang nomor 2? Aman Lun. Oke, makasih Cinta. Kita lanjut ke yang ketiga. Based on text 2, which statement about the polymer research is factually false? Jadi yang mana yang salah? Oke. Kita coba dulu yang A ya. The study used real-time spectroscopy to monitor the healing process. Kalau kita lihat, ini langsung ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Nih, the current investigation to Vitrimer autonomy was the first to implement real-time spectroscopic analysis during the healing phase. Jadi benar ya, jadi yang nomor A itu benar. Jadi pilihannya bukan itu. Terus yang kedua, the experimental setup use high purity samples rather than industrial ones. Nah, kalau kalian baca, di sini langsung ketemu juga di kalimat kedua. It is important to note that the experimental setup focus on high purity samples, which doesn't fully reflect industrial condition where contaminants are often present. Jadi, hal yang harus dicatat di sini adalah kalau misalkan eksperimen ini fokus menggunakan sampel yang high purity atau kayak jernih gitu, dimana itu tuh tidak merepresentasikan kondisi industrial di mana kontaminan itu tuh sering ada. Jadi yang B ini juga sesuai ya. Jadi jawabannya bukan itu. Lalu yang ketiga, the polymers showed a decrease in molecular weight after being stressed. Jadi polimer menunjukkan penurunan berat molekuler ketika dia tuh dikasih lingkungan yang bikin dia stres gitu atau dikasih challenge berkali-kali. Nah, di sini kita lihat di paragraf 2 ada, despite being subjected to repeated stress, the polymers do not show a decrease in their total molecular weight. Ini do not show. Sementara di sini decrease, show a decrease, show a decrease. Jadi ini bertentangan. So ini salah. Dan karena kita cari yang salah, jadi jawabannya adalah C. Nah, sebuah saran kalau misalkan nanti LBE, biar menghemat waktu, kalau di pilihan itu kalian udah yakin salah, nggak usah nge-review ke pilihan selanjutnya karena akan wasting time. Oke, aman ya? Yang ketiga. Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke teks keempat.
Kok teks keempat sih? Pertanyaan keempat. The author of text one mention bis. Ini gimana cara baca? Bismillah functionalized polybutadine untuk apa? Jadi author di teks pertama itu mention si bismillah functionalized polybutadine itu untuk apa? Kita lihat ya di teks pertama. Nih, ada di sini. Nah, kalian baca kalimatnya. The test to test the efficiency, lead chemist Dr. Aristanka and his team use specific variant. Di sini bisa digarisbawahi bahwa mereka tuh pakai specific variant yang disebut dengan ini. Oke. Jadi kita lihat kata kuncinya tadi specific. Oke, kita lihat di pilihannya yang A untuk argue. Itu enggak ya, ini kita nggak ada sama sekali nge-argue kalau misalkan polimer itu harus di replace atau digantikan oleh varian spesifik ini. Terus untuk explain the difficulty, itu enggak ya, kita enggak ngebahas tentang susahnya untuk ngesintesis uh, katalis kimia baru ini. Ini enggak. To provide a comparison between organic and inorganic chemistry. Gak ada sama sekali kita ngebahas tentang perbandingan tentang organik sama anorganik di teks. Jadi ini juga salah komparasi. Terus yang D, at scientific precision by identifying the specific polymer studied. Nah, ini bisa karena di sini ada pertama ada kata kuncinya spesifik. Dan di sini tuh benar karena dia tuh apa ya bikin sebuah scientific precision atau kayak membenarkan suatu hal saintifik dengan memakai polimer spesifik itu tadi yang bismaleimide functionalized polybutadiene. Jadi jawabannya adalah D. Dan yang highlight the high cost of material used in the experiment itu kita sama sekali nggak bicara tentang cost ya atau tentang dana-dana gitu. So yang E juga salah. Jadi di mana ada yang D? Oke, aman. Yang nomor 4. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Dari nomor 1, 2, 3, 4, maybe. Aman, Nun. Oke, makasih Firman. Sudah dijawab. Kita lanjut ke nomor 5. Itu pertanyaannya adalah, how are the ideas in text to organize? Jadi, gimana si ide di teks 2 itu disusun? Oke, kita lihat teks 2 ya. Nah, di teks 2 ini, dia tuh di paragraf pertama, dia kan ngebahas ya tentang si, apa namanya, hal yang harus di-note dalam investigasi, dalam eksperimen ini adalah fokusnya di high purity samples, atau sampel yang benar-benar pure gitu, yang murninya tinggi, dan itu tidak reflect industrial conditions di mana kontaminan itu ada gitu. Jadi di di paragraf pertama ini dia tuh bahas tentang kayak batasan gitu. Nah, lalu di teks kedua ini ada result dari previous theories, di mana dia tuh menunjukkan kalau misalkan yang pertama polimer ini punya ketahanan yang tinggi. Nih, ini juga disebutin di paragraf 1 sih. Bentar, di mana ya? Di high resilience. Lalu juga dia tuh bisa menjaga densitas ikatan silangnya. Nih.
The results support previous theories suggesting that vitrimers maintain a constant cross-link density. Terus juga dia menyebutkan kalau misalkan di sini tuh nggak ada penurunan molecular weight, nggak ada penurunan berat secara molekuler. Jadi basically ini tuh nge-highlight tentang kayak penemuan-penemuan dari si apa tadi vitrimers. Jadi bisa kita bilang ini tuh sebuah apa ya inti atau key findings-nya gitu. Ini juga ya di paragraf selanjutnya dia masih tentang key findings. Dia tuh menyebutkan bahwa laju uh, apa sih namanya kayak healing itu kayak laju penyembuhannya itu dipengaruhi oleh suhu transisi glass atau yang disebut atau yang dilambangkan dengan TG. Nah, terus di paragraf terakhir dia tuh kayak ya nyimpulin aja gitu. Kayak uh, implementasi di dunia nyatanya kayak gimana. Contohnya kayak di sini kita bisa lihat nih, render-like resilience in materials is achievable when the catalyst uh, nah, ini juga. In conclusion, the regulation of bond exchange in the polymers helps optimize material longevity and reduce waste in highly demanding industrial environment. Jadi si pertukaran ikatan ini yang bisa membantu mengoptimalkan kayak uh, umurnya dari material dan juga bisa mengurangi limbah di uh, lingkungan industri gitu. Oke, okay. So ini bisa kita lihat kayak bisa kita simpulkan kayak ini tuh bagian implementasinya gitu. Secara luas. Jadi kalau ditanya bagaimana teks 2 ini disusun, itu jawaban yang paling tepat adalah yang B. Karena dari research limitation, dari keterbatasan, terus ada key findings, terus ada border implications atau yang lebih luas gitu. Implikasi yang lebih luas. Oke. Okay. Ada yang mau ditanya? Oh ya, by the way, implikasi itu kayak apa ya? Dampak. Jadi ada dampak terhadap material itu sendiri dan juga dampak terhadap lingkungan. Gitu deh. Nomor 5. Apakah ada yang ditanyakan? Dari nomor 1 mungkin atau... Belum. Oke, makasih udah dijawab ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Why is the healing process less noticeable at temperatures below the glass transition temperature atau TG? Langsung aja kita lihat yang ada TG-TG-nya yang ini. Di sini disebutin ya kalau misalkan the study also highlighted proses healing itu sendiri bakal less noticeable at temperature below the glass transition temperature than warmer environment. Jadi dia lebih tidak ternotis ketika temperaturnya itu di bawah temperatur transisi kaca dibandingkan di lingkungan yang warm atau hangat. Nah, ini karena limited chain mobility. Jadi mobilitas atau pergerakan dari ikatannya itu akan terbatas ketika berada di glassy state. Itu kata kunci pertama. Terus kita lihat lagi, higher free volume within polymer matrix in warmer conditions allows for faster diffusion of reactive groups, accelerating the bond exchange. Jadi ketika dia ada di warmer conditions, maka
free volume-nya akan lebih tinggi, atau volume volume bebasnya itu akan lebih tinggi di polymer matrix. Terus juga dia tuh akan menyebabkan faster diffusion of reactive group. Jadi uh, difusi yang lebih cepat dengan suatu grup reaktif gitu. Sehingga ikatan sehingga accelerating the bond exchange, atau meningkatkan si pertukaran ikatan. In contrast, in cold environments, the molecular movement is sluggish, keeping the sleep state of the chemical group stable. Jadi kebalikannya, ketika dia dingin, maka tadi free volume-nya akan, ini kan tadi higher ya, berarti sekarang akan lower. Kalau itunya lower, maka si diffusion of reactive groupnya ini kan tadi faster, berarti kebalikannya slower dong. Diffusion, wait, salah. Gitu. Oke, kita lihat di pilihan mana yang kayak gitu. Nih, nomor berapa tadi? Nomor 6 ya? Because chain mobility is limited, preventing the diffusion of reactive groups. Yang A, sesuai ya tadi. Tadi chain mobility-nya jadi limited nih, dan dia akan diffusion-nya akan slower atau akan terhambat. Jadi yang A, ini preventing. Ini sama aja kayak bikin dia jadi slower. Oke. Aman? Nomor 6. Oke, kalau aman kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ini ditanyain, which statement accurately represents the relationship between text 1 and text 2. Jadi, mana yang merepresentasikan hubungan antara teks 1 dan juga teks 2. Ini sebenarnya kalau pilihannya kayak gini kayak kelihatan banget ya, kalau yang paling panjang tuh sebenarnya jawabannya yang itu, karena ya lengkap, tapi nggak selalu gitu sih, tapi itu merupakan suatu indikasi aja. Nah, kalau tadi kita udah bahas ya, teks 1 itu tuh kita bahas tentang material itu sendiri, kayak penemuannya bagaimana, terus itu tuh apa gitu. Terus di teks 2 tuh justru dia kayak menganalisis si material yang tadi kita temukan, katalis apa tadi namanya? Ver Vitrimers. Vitrimers itu secara teknikal gitu. Dan uh, penjelasannya untuk konteks yang lebih luas, border konteks. Tadi ada environment sama ada di keunggulan material. Jadi jawabannya yang A. Oke. Okay. Oke. Okay. Dari teks 1 udah selesai. Yang kimianya ada yang mau ditanyain? Oke, kalau aman. Cukup, Lun. Oke, cukup. Terima kasih. Kita akan lanjut ke teks kedua. Teks kedua ini fisika. Fisika. Ini paragrafnya pendek, tapi menurut aku bahasanya agak lumayan tinggi, ya gitu lah. Oke, kita mulai ya. Langsung aja kita ke soalnya dulu, karena buat menghemat waktu. Nomor 8. The word pivotal used in text 3 is closest meaning to pivotal. Nih, udah ditebelin. Coba kalian baca. Quantum computing represent
a pivotal shift in how information is processed, moving beyond the binary limits of classical computers. Nah, terus di sini juga ada nih. At the heart of this technology are qubits, the quantum version of classical bits. Jadi intinya teks 3 ini tuh kayak ngebahas tentang si apa namanya penemuan baru di quantum computing, di mana yang dulunya tuh di classical computer kita tuh pakai binary. Nah, sekarang kita tuh pakai qubits. Itu kan merupakan apa ya, kayak suatu pergeseran yang lumayan krusial gitu. Kayak ini tuh pergeseran yang besar dari binary ke qubits gitu. So, the word pivotal itu tuh closest meaningnya adalah crucial. Idealnya kalian tahu arti pivotal itu apa. Tapi kalau misal nggak tahu, coba baca lagi teksnya terus kita identifikasi konteksnya tuh paling masuk sama apa. Kan nggak mungkin ya trivial. Trivial tuh kayak yang udah umum aja gitu. Terus kalau common juga unusual, nggak biasa. Ya itu nggak biasa, tapi bukan itu konteksnya. Kalau good nggak bagus, maksudnya nggak selalu in a positive way, karena nanti di paragraf 2 nih kalau kalian baca, ini tuh tentang apa namanya tantangannya gitu, tantangan dari si qubits tadi. Jadi nggak selalu ini tuh tentang good shift gitu. Jadi ini adalah lebih ke crucial. Oke, halaman kita lanjut ke teks 9, ke soal 9. According to text 4, what will likely happen in the future following the discovery of topological qubits? Teks 4 ya. Oke, teks 4 kini kita analisis dulu. Jadi di teks 4 ini dia ngebahas tentang nih. Topological qubits. Jadi tim dari International Physics has recently announced mengumumkan tentang penemuan tipe baru dari qubit ini yang namanya topological qubit, di mana dia tuh bisa menyelesaikan halangan terbesar dari industri, yaitu fragility. Nah, nggak kayak si superconducting qubits yang udah kita bahas di teks 3 sebelumnya. Ini tuh qubitnya melindungi dirinya sendiri dengan their own geometry. Jadi dia tuh, oh ya, btw kita bahas dulu deh yang teks 3. Jadi di apa namanya superconducting qubits sebelumnya, dia tuh punya suatu tantangan, yaitu dia tuh harus ada di temperatur yang near absolute zero gitu. Jadi dia harus ada kayak di lingkungan yang dingin banget gitu, sehingga dia tuh butuh apa namanya cooler yang masif. Nah, sementara si topological qubit ini dia tuh udah bisa tanpa si cooler masif ini, dia udah bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi untuk stabilize dirinya sendiri, dia nggak perlu sistem pendingin yang kayak si superconducting qubits. Oke. Terus di paragraf keduanya, the discovery of this topological qubit suggests that quantum systems can be made far more resilient than previously thought. Jadi penemuan ini tuh bisa menunjukkan bahwa sistem kuantum ini bisa dibuat lebih resilient, lebih tahan dari sebelumnya gitu. Dan
si researcher ini menemukan itu ada di hybrid semiconductor, superconductor, hybrid material. Oke, kita ke nomor 9 ya. According to text 4, what will likely happen in the future following the discovery of topological qubits? Jadi, di masa depan itu akan seperti apa ketika ditemukan si topological qubits? Nah, lihat aja tadi perbandingannya. Kalau misalkan topological qubits itu bisa melindungi dirinya sendiri dengan their own geometry dan nggak perlu sistem cooler yang masif gitu. Jadi itu jawabannya adalah di B. Nih. Scientists will examine the specific geometric factors that allows these qubits to remain stable without bulky cooling. Jadi nggak perlu tadi bulky cooling atau cooling yang masif karena dia udah bisa melindungi dirinya sendiri agar lebih stabil. Gitu. Oke, aman nomor 9. Kalau aman kita lanjut ke nomor 10. Karena di sini nanti ada 20 soal yang selanjutnya yang biologi. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Based on both texts, what is the fundamental difference in how superconducting qubits and topological qubits maintain their stability? Oke. Jadi, perbedaan fundamental apa yang menjadi perbedaan antara si superconducting qubits sama si topological qubits untuk mengatur stabilitas mereka? Tadi udah kita bahas juga berkali-kali. Yang satu perlu kayak bulky cooling gitu, karena harus ada sistem yang melindungi dari luar. Sementara si topological qubits ini tuh udah bisa melindungi dirinya sendiri agar dia lebih stabil. That's why yang nomor 10 ini jawabannya adalah yang B. Nih. Superconducting qubits rely on intensive external thermal isolation. Karena dia nggak bisa mengatur dirinya sendiri. Sementara yang topological itu bisa dari internal. Aman nomor 10? Oke. Kalau aman, kita lanjut ke nomor 11. Which of the following statements is not mentioned in text 4? Jadi, mana yang tidak ya? Yang tidak di-mention di teks keempat. Yang A, topological qubits are based on braid-like structure. Ini ada ya di paragraf pertama. Nih. Braid-like structure that shields information from external nodes. Jadi ini benar di-mention di teks 4. Terus yang B, these new qubits are more resilient than standard superconducting qubits. Itu juga benar dari tadi kita udah membahasnya berkali-kali. Karena dia bisa melindungi dirinya sendiri. Nih. Mana ya? Nih. The discovery of these topological qubits suggests that quantum system can be made far more resilient than previously thought. Jadi ini benar juga. Lanjut. The discovery was made using a semiconductor superconductor hybrids. Tadi juga sekilas kita udah dengar ya, hybrid material ini ada di paragraf kedua. Nih. This research team detected these qubits in a specialized semiconductor superconductor hybrid material. Jadi ini juga benar. Lalu selanjutnya, engineers aim for a 99.9% error-free coherence rate in quantum system. Nah, kalau kita lihat dari tadi gak ada angka di sini sama sekali. Justru malah adanya di teks 3. Nih. Jadi gak di-mention ya di teks 4. So, jawabannya adalah yang D. Oke.
kita lanjut ke teks selanjutnya. Ke soal selanjutnya. Itu soal nomor 12. Dia tanya tentang main idea of text 3. Kita udah baca berkali-kali apa namanya? Teks 3 itu tentang apa? Tadi apa namanya? Superconducting qubits ya. Jadi langsung aja kita baca pilihannya. Superconductors are the only materials that can be used to build a computer. Ini enggak ya, ini kan ada topological, ada juga yang sebelumnya pakai apa namanya? Oh bukan, ya ada juga yang topological. Jadi si superconductor ini bukan satu-satunya material yang bisa digunakan untuk membuat sebuah komputer. Jadi yang asal. Terus yang B, quantum computers use qubits and superposition to process data in extreme speeds. True, they require complex cooling and high precision to build. Jadi si quantum computer ini menggunakan qubits dan superposisi untuk memproses data dengan kecepatan yang ekstrim, melewati apa namanya, dan membutuhkan sistem pendingin yang kompleks sama high precision to build. Ini jawabannya benar. Karena dari tadi kita bahas tentang itu. Bahwasanya si teks 3 ini membahas tentang si apa namanya? Superconducting qubits yang butuh complex cooling dan juga high precision to build. Oke. Apakah ada pertanyaan nomor 12? Oke, kalau nggak kita lanjut ke soal terakhir di fisika. What is the relationship between text 3 and text 4? Jadi apa hubungan dari teks 3 dan teks 4 ini? Oke, jadi kalau dari tadi kita bahas tentang teks 3 itu pergeseran dari apa namanya, si komputer tradisional konvensional menjadi komputer baru yang pakai sistem qubits, yang pakai sistem kuantum atau komputer kuantum. Nah, sementara di teks 4 itu memperkenalkan si topological qubits atau jenis qubits baru yang lebih resilient. That's why yang keenam ini jawabannya adalah yang D. Karena kedua teks itu membahas tentang quantum computing. Iya benar, dua-duanya tentang komputasi kuantum. Tapi yang pertama itu fokus tentang bagaimana itu dibuat atau bekerja. Dan yang satu lagi tentang discovery, tentang yang baru, tentang tadi topological qubits, gitu. Oke, dari teks yang fisika ini, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Aman, Nun. Aman, oke. Untungnya nggak ada rumus-rumus, jadi nggak perlu masukin angka, kayak LBI. Kita lanjut ke teks terakhir, yaitu teks biologi. Ini lumayan panjang, tapi nggak apa-apa. Oke, karena setelah kita lihat nomor 15 ini, what is the main idea of text tree, jadi kita baca dulu ya teks 3. Maksudnya kita analisis dulu teks 3 ini tentang apa. Nah, jadi teks 3 ini bilang katanya a recent study from a global health institute, dia apa namanya, studi terbaru dari si Global Health Institute, dia tuh menemukan penemuan apa namanya, mekanisme pertahanan dari si MRSA atau si Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Di mana dia tuh apa namanya, mempengaruhi gimana antibiotic resistant infection itu
dirawat atau disembuhkan. Jadi si Dr. Elena, dia menemukan bahwa si MRSA ini lebih adaptabel secara struktural. Sorry, kok gitu sih. Gimana cara dia tuh lebih adaptabel secara struktural? Ternyata patogen ini tuh dia punya shield atau yang dikenal dengan biofilm, di mana dia ini tuh padat dan juga tidak bisa untuk ditembus. Oke, jadi teks 3 itu tentang itu. Oke, kita lihat aja langsung ke ke ininya, pilihannya nomor 15. Sorry, mana nih? The main idea yang mana? Jadi langsung aja kita baca. Ini dia. Jawabannya adalah yang B. MRSA infection evade treatments by forming biofilms, highlighting the urgent need for new medical therapies. Jadi infeksi dari MRSA ini yang dia membentuk biofilm, sehingga kayak ini tuh sebuah hal yang urgent untuk kita menemukan bagaimana medical terapi yang efektif gitu untuk menangani antibiotik resisten. Nah, di mana urgentnya kita bisa highlight juga di sini kalau misalkan si MRSA ini ketika dia memasuki secondary defense mechanism, itu tuh dia membuat memasuki si dormant state, sehingga traditional drugs itu udah nggak efektif lagi. Dan setelah secondary defense ini, dia akan menuju ke tahap kronik. Ketika bahkan dengan heavy antibiotics treatments itu udah nggak berpengaruh lagi. So itu menjadi sebuah tantangan dari adanya bakteri MRSA ini yang bisa menghasilkan biofilm. Jadi the main idea adalah yang main idea of text tree adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 16. The word dormant in text tree paragraph 2 is closest meaning to. Ini dormant. Ini udah sering banget kita jumpai di biologi, dan waktu itu pernah ya yang fase biji dorman itu adalah ketika inaktif atau ketika tidur, arti dorman itu. Jadi ini nggak perlu baca teks. Jadi adalah yang A, inactive or state of rest. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dari nomor 15-16? Oke, kalau aman, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu nomor 17. The word it in text 4, paragraph 1 refers to teks 4 ya. Nih, teks 4 yang it ini berarti. Oke, kalau seperti tadi, kalau misalkan ada soal rujukan kayak gini, kita lihat dari kalimat sebelumnya. A groundbreaking study published in Microbiology Today has led to the development of a highly effective bacteriophage therapy capable of eradicating drug-resistant bacteria, including MRSA and E. coli in clinical trials. This new therapy combines engineered virus and a biofilm degrading enzyme that it paves. Oke, jadi sebelum-sebelumnya
Itu kalimat-kalimat sebelumnya dia menjelaskan tentang sebuah study yang dipublish oleh si Microbiology Today yang highly efektif atau yang sangat efektif, yaitu bacteriophage therapy yang dapat mengatasi si drug resistant bacteria. Contohnya tadi kayak MRSA dan juga E. coli. Nah, di sini menunjukkan kepada subjek di pembahasan sebelumnya. Jadi, kalau kita lihat subjek di pembahasan sebelumnya, yaitu si the new bacteriophage therapy. Atau yang ini nih, mana sih? Nih, bacteriophage therapy. Jadi, jawabannya adalah yang C. Oke, apakah dari nomor 17 ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau enggak kita lanjut ke nomor 18. The mention of the environmentalist David Chen in text 4 is to... Nih, si David Chen. Katanya, new therapies development diawali dengan apa namanya, unique environmental sample atau sampel lingkungan yang unik yang diambil dari highly polluted river atau sungai yang sangat tercemar oleh si aktivis lingkungan bernama si David Chen. Oke. Jadi si David Chen ini ngumpulin sampel gitu dari sungai tercemar untuk percobaan apa namanya, Travis development. So jawabannya adalah yang B. Highlight the origin of the biological resources used to develop the new therapy. Jadi meng-highlight asal-usul dari sumber biologi yang digunakan untuk mengembangkan si new therapy gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 19. Which statement is true about the development of the phage therapy mentioned in text 4? Jadi mana yang benar, statement yang benar tentang development of phage therapy di teks 4. Ini yang benar ya, yang true. Langsung aja kita lihat yang teks 4. Sorry, kita lihat itunya, lihat pilihannya. The therapy yang A dulu ya. The therapy relies entirely on broad spectrum antibiotics to destroy bacterial biofilms. Ini oke. Jadi terapinya tuh kayak kayak bergantung sepenuhnya kepada on-board spectrum antibiotics atau spektrum luas antibiotik untuk mengdestroy atau menghancurkan si biofilms bakteri biofilm. Kalau kita lihat di teks 4, justru dia nih ada yang broad spectrum. Oke. Traditional treatments involve administering broad-spectrum antibiotics, but this method often damage the patient's healthy microbiome and drives further bacterial mutation. Jadi justru si penggunaan broad-spectrum antibiotics ini malahan mendamage kesehatan si pasien karena dia tuh merusak mikrobioma yang baik juga dan juga menyebabkan mutasi bakteri.
That's why harusnya yang A ini dia tuh bukan realize entirely, justru dia tuh mencegah untuk memakai si broad spectrum antibiotics. Jadi yang A itu salah ya. Lanjut. The treatment completely cleared all 20 of the bacterial strains tested by the medical team. Cari yang ada 20-20-nya. Nah ini. The medical team tested the phage therapy on 20 of the most resilient bacterial strains by combining phage K with an enzyme called desprisin. Researcher created a cocktail that completely cleared the infection in 19 strains. Jadi di sini emang yang diuji adalah 20. Tapi strain atau jenis yang berhasil di cleared, completely cleared itu infeksinya dihilangkan itu hanya 16 strain. Jadi pernyataan yang B juga salah ya. Nih. Harusnya 16. Oke, kita lanjut. Yang C, David Chan's collection of waterborne viruses contributed to the development of the treatment. Nah, kalau kita lihat, iya ya, si David Chan ini, dia tuh mengumpulkan sampel-sampel dari sungai tercemar yang nantinya untuk mengembangkan si new therapies development ini, new therapies. Jadi yang C itu sesuai karena dia ada di sini, di paragraf kedua. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kalau yang D, the new therapy was developed solely from viruses discovered inside the hospital environments. Itu udah jelas-jelas salah karena tadi David Chan saja ketemunya di itu, di sungai. Jadi nggak semata-mata hanya di hospital atau di di rumah sakit. Ini salah. Terus yang E, the researchers are planning to test the new phage therapy on wild animal next. Enggak ya. Di paragraf terakhir ini, nih, with successful result in human tissues model, the researchers are now planning wilder clinical trials. Jadi, setelah dia berhasil di jaringan manusia, dia akan planning atau berencana untuk dites di skala yang lebih besar secara klinikal. Jadi bukan wild animal, tapi wider clinical trials. Jadi yang ini juga salah. Ini sama sekali nggak dimention ya wild animals. Oke. Ini terakhir banget dari biologi dan juga dari semuanya. Semua soal. How do the text 3 and text 4 present similar ideas and in what ways do they differ? Jadi teks 3 dan teks 4 itu menunjukkan membahas ide yang sama di mana tentang apa dan apa bedanya antara teks 3 dan teks 4 itu. Oke. Kalau kita lihat dari tadi teks 3 dan teks 4 tuh kayak dia ngebahas tentang tantangan ini ya, tantangan apa namanya? Kayak antibiotics resistant. Dan perbedaannya antara kedua hal ini adalah yang teks 3 tuh kayak dia tuh dari tadi ngebahas tentang biofilm kan, bakteri biofilm nih. Si siapa namanya? Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Sementara di teks 4 tuh kayak dia ngebahas tentang terapi bakteriofag. That's why jawaban untuk yang nomor 20 itu adalah yang what text discuss the dangers of viruses, protection focus and how they infect humans. Ini enggak. Both text emphasize ini. Jawabannya adalah yang B. Karena kedua teks menekankan tentang challenge
dari resisten bakteria. Tapi di teks 3 itu dia spesifik tentang MRSA biofilms. Sementara tadi kan di teks 4 itu tentang new phage therapy, di mana itu menjadi solusi dari yang ditemukan dari si virus lingkungan atau environmental virus yang ditemuin oleh si David ya tadi ya, David Chan. David Chan. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, karena soalnya juga udah habis, dari nomor 1 sampai nomor terakhir, apakah ada yang ingin ditanya, guys? 20 nomor. Aman, Lun. Oke, aman. Nah, makasih banyak udah ikut Zoom-nya. Maaf banget kalau misalkan ada hal yang salah, atau kalau misalkan ada koreksi, boleh aja langsung di grup diskusi. Nanti filenya juga aku kirim ya. Terima kasih. Makasih, Lun. Makasih ya, Lu. Sama-sama.